Seperti biasa, saya masih akan merangkum film-film dari si dewa komedi kesayangan kita bersama, Stephen Chow. Nah, kali ini film yang akan saya rangkum alur ceritanya berjudul Dragon Fight. Film yang rilis di tahun 89 ini terasa spesial karena Stephen bertandem dengan si Master Kung Fu Jet Li. Nah, kegilaan apa lagi yang diperbuat Stephen Chow saat bertemu dengan Jet Li? Tak perlu berlama-lama lagi, ini dia alur. Di adegan pertama, kita diperlihatkan dengan si tokoh utama yang bernama Jimmy Lee di sebuah pertunjukan kungfu di Amerika Serikat. Jimmy merupakan salah satu anggota perguruan kungfu dari Cina yang sedang melakukan tur di Amerika Serikat. Aksi Jimmy dalam memainkan pedang pun menuai pujian dari para penonton. Salah satunya ialah Andy, pria asal Hong Kong yang terobsesi dengan jurus kungfu. Karena Andy terlalu bersemangat dalam menonton, ia pun hampir jadi bulan-bulanan penonton lain yang ada di belakangnya. Setelah penampilan tunggal Jimmy, pertunjukan kemudian dilanjutkan dengan kehadiran Tiger Wong, kompatriot sekaligus sahabat Jimmy di perguruan kungfu. Jimmy dan Tiger memeragakan pertarungan bela diri dengan Tiger menggunakan tongkat tombak. Penampilan mereka pun terlalu keren hingga membuat para penonton memberikan standing applause. Setelah penampilan itu, Jimmy pun banjir wawancara dari para wartawan. Dia juga memberikan tanda tangan kepada fansnya termasuk pada Andy. Di malam harinya, Tiger pun berkata kalau dia ingin menetap di Amerika dan mencari peruntungannya di kota ini. Tiger tidak puas dengan penghasilannya sebagai atlet bela diri yang dinilainya terlalu kecil untuk melanjutkan hidup. Jimmy yang mendengar hal itu merasa tidak setuju. Menurutnya, pekerjaan apapun akan selalu cukup jika ingin bersungguh-sungguh. Dia juga menyarankan Tiger untuk jadi pelatih kungfu saja jika ingin menambah penghasilan. Niat Tiger untuk menetap di Amerika bukanlah isapan jempol belaka. Sesaat timnya hendak balik ke China, Tiger memilih mengasingkan dirinya. Ternyata Tiger menemui temannya yang akan memberikannya pekerjaan di Amerika nanti. Jimmy yang melihat hal itu langsung saja mengejar Tiger. Namun Tiger tetap bersikeras tak mau kembali. Karena tak ingin menggagalkan mimpi Tiger, Jimmy pun pada akhirnya ikhlas. Dia lalu memberikan dompetnya yang berisi uang untuk menambah biaya hidup Tiger. Setelah diberi uang, Tiger berusaha menemui temannya yang bernama Billy. Namun dia dicegat polisi yang meminta dokumen resminya. Tiger lalu digeledah dan menemukan dompet berisi foto Jimmy. Karena dianggap menggunakan identitas palsu, polisi pun menahannya. Namun Tiger terpaksa memukul polisi itu agar bisa lolos. Dan dengan teknik kungfunya, dia berhasil menewaskan polisi tersebut. Namun sial bagi Tiger, karena dompet Jimmy tercecer dan tak sempat diambilnya. Jimmy pun kecewa karena ternyata pesawat yang ditumpanginya sudah lepas landas. Dia pun tak bisa pulang karena paspor dan dokumennya tertinggal di dalam pesawat. Nasibnya semakin apes usai polisi menangkapnya karena mengira Jimmy lah yang membunuh polisi yang berhadapan dengan Tiger tadi. Jimmy lalu dibawa ke markas polisi. Lama setelah itu, Jimmy lalu dibawa ke pengadilan. Namun di tengah perjalanan, mobil yang ditumpanginya hampir mengalami kecelakaan. Dari insiden ini, seorang bocah hampir saja tertabrak. Namun Jimmy segera menyelamatkannya. Di tengah situasi acak adut ini, Jimmy pun memilih kabur dari polisi. Tetapi polisi mengejarnya hingga menyusuri kota New York. Jimmy selamat dari kejaran usai dia memilih menceburkan dirinya ke dalam laut. Di scene selanjutnya, Tiger dibawa rekannya yang bernama Bill untuk menemui salah satu gembong mafia di Amerika yang bernama Marco. Bill meminta para bosnya itu untuk menjadikan Tiger bawahannya. Namun belum selesai mereka bicara, sekelompok orang dari geng saingannya datang menyerang Marco. Perkelahian pun terjadi. Tiger yang berada di tengah situasi itu akhirnya juga ikut berantem. Dengan teknik bela dirinya, Tiger berhasil mengalahkan semuanya. Marco yang melihat itu langsung mendatanginya dan berterima kasih. Marco pun menerima Tiger dan memberikan kepercayaan padanya untuk menjadi tangan kanannya. Menjemput adiknya yang baru saja tiba dari Hong Kong. Adik Bill tersebut bernama Penny. Bill berencana menginapkan adiknya di kontrakan kecilnya tersebut. Namun tiba-tiba sekelompok orang yang dikalahkan Tiger sebelumnya kembali datang menyerangnya. Bill dan Penny pun berusaha kabur lewat jendela. Hal ini membuat Bill tertembak di bagian lengan. Saat mereka berdua terpojok, tiba-tiba Jimmy datang dan menolongnya. Pertarungan pun terjadi. Harus kehilangan nyawa, sementara Jimmy berhasil mengalahkan orang yang menyerang Bill tersebut. Namun Jimmy terpaksa kabur karena polisi datang di tempat itu. Saat dirinya dikepung,
Jimmy tiba-tiba diselamatkan Andy, pria yang sebelumnya meminta tanda tangannya. Walhasil Andy pun memasukkan Jimmy ke dalam mobilnya agar polisi tak curiga. Andy lalu membawa Jimmy untuk tinggal bersamanya. Andy pun mulai memperkenalkan Jimmy pada pamannya sebagai sahabat masa kecilnya agar pamannya tak curiga. Sehari-hari Andy bekerja membantu pamannya berjualan di toko kecilnya. Dan dari sinilah persahabatan Andy dan Jimmy mulai terjalin. Persahabatan Andy dan Jimmy semakin akrab. Meski hidup dalam kesederhanaan, mereka berdua bisa melalui hari dengan bahagia. Andy sendiri merupakan orang yang sangat kocak dan mata keranjang. Tak jarang dia menggoda wanita seperti ini. Jimmy hanya bisa menggelengkan kepala saat sahabatnya tersebut bertingkah. Saat mereka berdua sedang di atas mobil, tiba-tiba Andy melihat seorang wanita yang sedang mengendarai mobil mewahnya. Ternyata wanita itu ialah Penny, adik Bill yang sekarang berdandan modis. Ternyata Penny kini menjadi pacar Marco. Namun dia tidak terlihat bahagia dengan sikap Marco yang sangat semena-mena terhadapnya. Namun sikap arogan Marco berubah ketika ia melihat John mengangkat Tiger menjadi salah satu petinggi mafia. John pun berkata bahwa diangkatnya Tiger sebagai petinggi lantaran dia memiliki keahlian yang tidak dimiliki anggota lainnya. Setelah kejadian itu, Tiger pun ditugaskan untuk melakukan transaksi narkoba di wilayah kekuasaan Marco. Ketika hendak pulang, Tiger yang dijemput anak buahnya terlihat oleh Jimmy yang saat itu sedang mengambil barang jualan. Jimmy pun mengejar Tiger dan pada akhirnya mereka berdua bertemu. Melihat kehidupan Tiger yang kini berubah, Jimmy pun seperti kecewa. Dia lalu berkata bahwa dirinya terpaksa terjebak di Amerika karena ulah Tiger yang sebelumnya menghabisi polisi. Alhasil setelah mendengar itu, Tiger pun berjanji akan membuat paspor untuk Jimmy. Namun Jimmy menolak dan hanya ingin Tiger bersaksi agar nama baiknya bisa dipulihkan. Keesokan harinya, Tiger menemui Jimmy di tokonya. Dia mengajak Jimmy bergabung dengannya di dunia gangster agar kehidupannya bisa lebih baik. Jimmy pun dibawa Tiger untuk menemui Marco agar dirinya bisa dibuatkan paspor di Hotel Bintang 5. Ketika mereka sampai, Marco menyuruh Penny untuk pulang terlebih dahulu. Dan ketika Tiger dan Jimmy menemuinya, Marco malah terlihat marah. Marco menolak membantu Jimmy untuk membuatkannya dokumen resmi. Mendengar hal itu, Jimmy pun akhirnya kecewa dan pergi. Sementara Tiger mengancam Marco karena telah menyakiti sahabat. Jimmy lalu dijemput Penny. Mereka berdua kemudian menghabiskan waktu di tepi pantai sambil berkisah satu sama lain. Keesokan harinya, Tiger bersama bawahannya terlihat hendak melakukan transaksi narkoba dengan kartel asal Kolombia. Transaksi itu dilakukan di sekitar toko paman Andy. Namun ternyata mereka sudah dikepung oleh sekumpulan polisi yang sedang menyamar. Tiger yang mengintai dari jarak jauh lalu menelpon bawahannya untuk pergi karena polisi sudah mengepungnya. Dan ketika hendak kabur, polisi pun menyergapnya. Adu tembak pun tak terhindarkan. Andy yang sedari tadi berada di lokasi itu segera berlindung di bawah mobil bututnya. Seketika dia terkejut ketika salah satu anggota kartel tertembak dan menjatuhkan bungkusan kokainnya. Bungkusan itu lalu diambil Andy dan diam-diam menyembunyikannya. Sementara itu, kekacauan transaksi ini ternyata disebabkan oleh Marco. Marco lah yang melaporkan transaksi ini kepada polisi. Marco pun mengejek Tiger saat mereka bertemu di kediaman John. Marco mengingatkan Tiger untuk tidak terlalu serakah karena masih pemula. Di tempat lain, Andy yang mengambil narkoba kartel tadi lalu berniat menjualnya. Dia mulai mengambil sampel narkoba itu sebelum diedarkan. Sementara sabu aslinya dia masukkan ke dalam kotak deterjen jualan pamannya. Aksinya tersebut hampir saja ketahuan Jimmy. Andy lalu menawarkan sabunya ini pada Udin, pria yang sebelumnya menghajarnya. Udin pun mengakui kualitas narkoba yang dijual Andy. Andy pun tertarik menjual seluruh kokainnya itu karena Udin menawarkan harga narkoba itu sebesar $1 juta. Namun sepertinya takdir berkata lain. Paman Andy yang hendak mencuci baju tanpa sengaja mengambil kotak Andy karena mengira kotak tersebut berisi deterjen. Semakin apesnya karena kokain itu jatuh ke dalam wastafel karena tak sengaja disenggol pamannya. Di tempat lain, Udin ternyata adalah cepu oleh anggota gangster pimpinan Tiger.
Dia lalu melaporkan kokain milik Andy tadi pada Tiger. Andy yang belum mengetahui hal buruk akan terjadi padanya masih terlihat gembira. Dia menantikan waktu di mana dia akan menjadi miliarder atau orang kaya baru. Dan tibalah waktu di mana Andy mendapatkan nasib sial. Saat dia hendak mengambil kokainnya, Andy baru sadar kalau kotaknya tak lagi berisi narkoba. Andy pun mencari narkobanya tersebut hingga membuat barang jualan pamannya berserakan. Pamannya lalu memberitahunya kalau barang yang dimilikinya sudah lenyap tertelan air di wastafel karena tak sengaja disenggolnya. Mendengar hal ini, Andy berusaha mencari kokainnya tersebut. Tiba-tiba si Udin datang dan segera menagih barang yang ditawarkan Andy padanya. Andy hanya bisa marah dan menyuruhnya pergi karena barang yang dimaksud sudah tidak ada. Si Udin pun melaporkan hal ini pada bawahan Tiger. Andy yang menyadarinya langsung saja segera kabur ketika bawahan tersebut memasuki toko pamannya. Ketika Jimmy kembali, dia melihat toko paman Andy sudah berantakan. Jimmy lalu mengetahui kalau hal ini adalah ulah anak buah Tiger. Jimmy pun mendatangi Tiger. Saat bertemu dengannya, Jimmy baru mengetahui kalau Andy telah mengambil barang narkoba milik Tiger. Namun Tiger yang mengira Jimmy yang mengambilnya lalu mengancamnya dengan sebuah pistol. Tiger pun memberikan waktu 12 jam untuk Jimmy agar mengembalikan kokain miliknya tersebut. Tiger juga berkata kalau mulai saat ini mereka bukan lagi sahabat. Setelah itu, Bos John mengumpulkan seluruh petinggi mafia untuk membicarakan kekacauan yang terjadi di tubuh organisasinya. Di sini, John akhirnya mengetahui kalau dalang dibalik terbongkarnya transaksi adalah Marco. Marco yang diketahui melapor pada polisi segera saja dihabisi oleh tangan kanan John. Dia pun akhirnya mokat. Sementara itu, Andy lalu didatangi Jimmy yang memarahinya karena saat ini nyawanya sedang terancam. Andy pun menyesali perbuatannya. Jimmy lalu mengantarnya kembali ke tokonya untuk menyiapkan barang bawaannya sebelum kabur dari kota New York. Namun saat Jimmy masuk ke toko itu, Tiger sudah menantinya. Paman Andy yang jadi sandera harus tewas setelah dibunuh Tiger. Jimmy akhirnya marah dan melawan bawahan Tiger. Andy yang melihat Jimmy dikepung langsung mengemudikan setir mobil dan kabur. Namun di tengah perjalanan, dia pun menangis mengingat kebaikan Jimmy. Pada akhirnya, Andy pun kembali untuk menolong Jimmy. Dia lalu menabrakkan mobilnya ke arah Jimmy yang sudah dikeroyok. Belum sempat turun dari mobilnya, Tiger datang dan menghajarnya. Andy pun dikeroyok hingga akhirnya dia juga tewas. Sementara Jimmy diselamatkan oleh Penny. Keesokan harinya, Jimmy pun berniat membalaskan kematian Andy dan pamannya. Dia lalu mendatangi markas Tiger seorang diri, dan duel maut nan seru pun terjadi. Saat Tiger sudah terpojok, tiba-tiba tangan kanan John datang. Ternyata si tangan kanan diutus untuk membunuh Tiger yang dianggap sudah gagal. Saat hendak dieksekusi, Tiger melawan dengan cara menghamburkan pasir ke lawannya tersebut. Tiger dan Jimmy pun dikepung dan bertarung melawan anak buah si John. Tiger sempat tertembak meski berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Namun Tiger lagi-lagi kena tembak oleh tangan kanan si John. Saat tangan kanan itu hendak melawan Jimmy, Tiger masih sempat menahannya. Dan pertarungan antara si tangan kanan dan Jimmy itu pun berlangsung. Jimmy pun berhasil menang setelah tongkatnya melukai si tangan kanan John. Namun kemenangan Jimmy dibarengi dengan kematian Tiger yang meninggalkan dirinya selama-lamanya. Dan setelah itu, film pun berakhir.